Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang kebijakan pertanian dan agribisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Ayu Dewi Anissa, Yemima Teresia, dan saya sendiri Jai Hokton Silalahi. Oke, selanjutnya submateri yang pertama, konsep kebijakan pertanian dan agribisnis. Kebijakan pertanian dan agribisnis adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah untuk mengusahakan agar pertanian lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Adapun beberapa kebijakan dalam bidang pertanian. Yang pertama, kebijakan produksi. Mengingat arti dan peranan penting pangan untuk menunjang kehidupan manusia, maka pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencukupi pangan, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi kualitas. Yang kedua, kebijakan harga. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian penyangga atas harga-harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani, atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani. Yang ketiga, kebijakan pemasaran. Di samping kebijakan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Keempat, kebijakan struktural. Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksud untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilik tanah, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru, dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya, baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Yang kelima, kebijakan subsidi. Subsidi diartikan sebagai pembayaran sebagian harga oleh pemerintah sehingga harga dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Di samping itu, bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Kebijakan subsidi juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi komoditas tertentu untuk mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya yaitu B. Tantangan dan peluang dalam ketahanan pangan. Tantangan ketahanan pangan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan dari sisi penawaran atau penyediaan pasokan pangan dan dari sisi permintaan atau kebutuhan dan pemanfaatan pangan. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam ketahanan pangan. Yang pertama itu ada angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangan yang cukup. Yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggal oleh pertumbuhan ekonomi negara maju. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan permintaan pangan dari sisi kualitas, keragaman, mutu, dan keamanannya. Yang ketiga itu ada perubahan selera konsumsi pangan yang mulai meninggalkan pangan lokal dan makanan tradisional, makanan berciri global yang disediakan di restoran, konsumsi makanan cepat saji, dan makan di luar rumah akan semakin diminati. Yang keempat itu ada persaingan permintaan atas komoditas pangan untuk konsumsi manusia atau food, pakan ternak atau feed, bahan baku energi bio atau biofuel, dan bahan baku industri non-pangan akan terus berlangsung. Selanjutnya itu ada peluang ketahanan pangan di Indonesia. Peluang ketahanan pangan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu peluang internal dan peluang eksternal. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah metode bercocok tanam yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Pertanian ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada alam dan masyarakat.
Prinsip utamanya adalah penggunaan sumber daya yang bijaksana seperti pemupukan organik, pengendalian hama alami, dan pola tanam yang ramah lingkungan. Tujuan utama pertanian berkelanjutan adalah mencapai ketahanan pangan jangka panjang tanpa merusak keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan komunitas pedesaan dengan memberikan kesempatan kerja yang layak serta mendukung keberlangsungan sosial dan ekonomi di wilayah pertanian. Yang D. Dukungan pemerintah dan kelembagaan. Industri pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan makanan, industri pertanian juga memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri pertanian sangatlah penting dalam mengatur keberlangsungan dan pengembangan sektor ini. Beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap industri pertanian Indonesia antara lain program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk. Selanjutnya kami mengambil studi kasus tentang pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Pemberdayaan petani untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dilakukan dengan 3 aras. Yang pertama, aras mikro. Pemberdayaan petani dilakukan dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh beberapa instansi seperti Dinas Pertanian Ngawi yang dilakukan oleh PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan juga TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan keterampilan, memperkenalkan teknologi pertanian baru, dan cara mengatasi permasalahan tentang pertanian. Kemudian yang kedua, aras mezo. Pemberdayaan dilakukan melalui kelompok tani rukun tetangga di Desa Sambiroto sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Strategi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah perihal pertanian dilakukan dengan mengadakan penyuluhan lapangan. Penyuluhan lapangan tersebut dilakukan kepada kelompok tani dan juga masyarakat setempat, diberikan pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang baik dan benar. Selain itu, petani juga dijelaskan cara menggunakan teknologi pertanian terbaru seperti mesin penanam dan juga mesin pemanen padi. Yang ketiga, aras makro dalam pemberdayaan petani untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Sambiroto ini dilakukan dengan 3 komponen, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Dari sajian materi yang telah kami paparkan dapat ditarik kesimpulan, kebijakan pertanian dan agribisnis adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu. Ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kapres, Kapmen, keputusan gubernur, dan lain-lain. Ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke, sekian pemaparan materi kami tentang kebijakan pertanian dan agribisnis. Terima kasih.